Halo Sobat Psikologi, balik lagi di DWP, Discuss with Psychology. Hari ini yang bakal nemenin kalian ada aku Asya dan ada aku Rere. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Katanya tuh kita mau bahas self-love ya, Kak? Bener banget nih. Pembahasan kali ini tuh bakal beda banget loh sama podcast sebelumnya. Nah, kita sekarang udah kedatangan kakak-kakak cantik nih dari mahasiswa Fakultas Psikologi UHAMKA. Halo Kak Fira. Halo Asya, Rere. Halo Kak Syafa. Halo kakak-kakak moderator. Selamat sore. Sore, Kak. Terima kasih Kak Fira dan Kak Syafa udah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Nah, aku mau nanya nih, gimana nih kabar Kak Fira dan Kak Syafa? Mungkin boleh dijawab dari Kak Fira dulu nih, biar nggak rebutan. Alhamdulillah sih hari ini baik. Kalian gimana nih? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Syafa gimana nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Kakak moderator gimana kabarnya? Alhamdulillah kita baik banget, Kak. Baik banget kok. Apa nih kesibukan Kak Fira sekarang nih? Kalau aku ya pasti masih sibuknya kuliah sih sama karena ada sampingan kayak ya kerja-kerja gitulah. Itu sih. Kalau Kak Syafa sama nggak nih kesibukannya? Iya, kalau aku sendiri aku di sini kuliah sama aja, tapi mungkin sambil kayak ngurusin beberapa komunitas gitu. Wah, produktif banget nih Kak Syafa sama Kak Fira nih, Kak Asya. Nah, kali ini kita membahas tentang self-love nih, Kak. Nah, menurut aku sendiri itu, self-love itu kan kondisi di mana seseorang bisa menghargai dan mengapresiasi diri sendiri ya. Mungkin dari Kak Fira dan Kak Syafa pasti punya dong sudut pandang tersendiri. Apa sih makna self-love itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Fira dulu ya, yang ngejelasin apa sih makna self-love. Kalau dari aku itu ya kondisi di mana kita tuh bisa menerima gitu kelebihan, kekurangan, terus kita bisa ya mengapresiasi hal baik gitu yang udah kita lakuin, berteman dengan diri sendiri. Kayak pernah sih nggak sih kalian kayak self talk gitu, ngobrol depan kaca buat bilang makasih ya buat hari ini gitu, atas apa yang udah kita lewatin gitu. Itu ya, berterima kasih kepada diri sendiri. Mungkin dari Kak Syafa sendiri punya sudut pandang nih, apa sih makna self-love? Oke. Kalau kita discuss tentang self-love ya, sebatas yang aku tahu dan yang aku pelajari sejauh ini, sebenarnya self-love itu suatu keharusan ya, kondisi di mana seseorang itu bisa seapa adanya menerima dirinya dan bisa menjadikan dirinya meningkatkan suatu banyak hal yang memang bisa dikembangkan, potensi-potensi tanpa adanya pressure atau apapun itu gitu. Nah, itu tuh Kak, dari Kak Syafa tuh self-love itu tuh dimana kita bisa melakukan penerimaan diri, Kak. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat Kak Syafa sama Kak Fira, gimana sih cara biar kita tuh bisa belajar mencintai diri kita nih? Bisa dijawab dulu dari Kak Syafa mungkin gantian ya. Oke, sebenarnya di sini aku mau ngejelasin dikit dulu ya, bahwa sebenarnya self-love itu bukan sama sekali narsis dan self-love itu bukanlah selfish gitu. Jadi self-love ini adalah pure gitu ya, dimana kondisi hati kita merasa kita mencintai diri kita, mengeset bagaimana diri kita bisa terjaga dengan baik secara mental dan secara fisik gitu. Dan kalau sebenarnya narsis sendiri ini adalah dimana kita tuh bisa kondisi ya, kalau aku kasih perbedaannya gitu ya, karena banyak nih hal-hal yang memang jadi pertanyaan-pertanyaan orang-orang, sebenarnya apa sih perbedaan ini sendiri gitu basicnya. Kalau seandainya narsis sendiri tuh kita tuh nganggap bahwa kita tuh paling benar, kita congkak, kita haus akan perhatian. Dan kalau sebenarnya selfish itu dimana kondisi kita selalu
mengunggulkan atau selalu mengedepankan sosok diri kita terus gitu, dan kita menyampingkan orang-orang, padahal sebenarnya kita hidup berdampingan gitu. Jadi self love sendiri ini bisa tumbuh ketika kita mulai bisa untuk menerima diri kita dengan seapa adanya. Gimana cara kita bisa menerima? Yaitu kita mengenali dari basic hal-hal sederhana yang dari habit kita atau apapun itu gitu, dari keseharian kita. Hal sederhana, apa sih yang kita suka, apa sih yang nggak kita suka gitu, apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita. Kelebihan itu bisa kita tingkatkan dan kekurangan itu kita terima dengan seapa adanya gitu sih gitu. Dan berusaha untuk living for today sih gitu. Nih yang aku tangkep nih dari Kak Salva tuh berarti kuncinya tuh kita harus nerima diri, Kak Asya. Terus ya udah nikmatin aja hidup kita. Nah, kalau dari Kak Safira nih gimana nih Kak Fira? Kalau aku ya ini tambahannya tuh pasti buat gak terlalu keras gitu sama diri sendiri gitu. Kayak misalnya ya kita tuh harus bisa loh punya ini gitu. Kita tuh harus bisa tim gini nih gitu. Boleh sih gitu, tapi kayak ya tahu gitu boundary-nya tadi tuh sampai mana gitu. Fisik kita tuh bisa mencapai hal itu gitu. Jadi tuh kadang ya ekspektasi kita gitu yang terlalu berlebihan, apalagi kayak suka rasa iri gitu. Nah, jadi kayak buat berdamai sama diri sendiri, terus kayak buat berterima kasih sama diri sendiri, kayak dari situ tuh you find well-being gitu. Terus kayak never of mind gitu, kayak ketemu gitu kesejahteraan diri kita, terus ketenangan pikiran kita gitu. Dan dari situ sih aku masih belajar gitu buat gak terlalu keras gitu sama diri sendiri, tapi yang bukan berarti terlalu manja ataupun lembek gitu ya. Itu sih. Nah nih Kak, tadi kan kita udah tahu nih tips-tips self love, terus kita udah tahu juga nih sudut pandang apa sih makna self love dari Kak Fira, Kak Syafa. Pastinya Kak Fira nih sama Kak Syafa punya dong pengalaman tentang self love. Yang aku tahu nih, biasanya kita kan suka ngebandingin diri sendiri ya dengan orang lain. Mungkin dari Kak Fira dan Kak Syafa pasti punya pengalaman yang berbeda nih. Bisa dari Kak Fira dulu kali ya, menceritakan pengalaman tentang self love. Kalau dari pengalaman dari aku ya, pastinya kayak ya aku masih ngerasa kurang terus gitu sama diri aku, apalagi ya umuran aku kan udah lumayan 20 ya, terus kayak gempuran pernikahan ataupun pencapaian teman-teman kita tuh udah lumayan baik gitu, sedangkan ya kita tuh masih stuck di sini-sini aja gitu. Jadi kayak buat nemuin gimana sih diri kita sebenarnya yang buat kita tuh bisa gitu mencapai pencapaian kita sendiri gitu. Terus kayak pernah nih kayak lagi kuliah gitu kan, dosen gitu nanya, terus kita pengen banget dijawab gitu, tapi takut gitu. Akhirnya teman kita nih ada yang jawab gitu, terus jawabannya tuh persis banget gitu tadi yang tadi kita mau jawab gitu. Akhirnya tuh di situ kita kayak nyalahin diri sendiri gitu, kenapa sih gitu tadi nggak jawab gitu. Jadi poinnya itu ya apapun yang kita lakuin gitu, terus kita tahu nih salah banget nih kita nggak nyoba gitu. Dari situ tuh kita bisa maafin diri sendiri dan kita tuh belajar lagi gitu dari kesalahan itu. Iya Kak, aku tuh sering banget tau kayak gitu, ngerasa kenapa sih nggak jawab gitu ya, kayak padahal udah di mulut nih, tinggal diomongin gitu, susah banget dikeluarin. Padahal tinggal jawab aja ya Kak. Iya sering banget tau kejadian kayak gitu, soalnya kayak takut nggak sih kalian tuh perasaannya? Ragu-ragu juga sih buat mau jawab sendiri tuh. Iya sering banget. Iya. Nah tadi kan itu Kak Fira udah ceritain nih pengalaman Kak Fira. Dari Kak Syafa nih, pasti ada juga nih pengalaman yang berbeda dari Kak Fira. Boleh dong diceritain. Oke, jadi sebenarnya sampai sekarang pun gitu ya, masih belum terlalu mahir sih dalam mencintai diri sendiri, tapi ya begitulah, Safa hanya bisa terus berusaha dan terus bisa mengenali diri dari waktu ke waktu. Sebenarnya kalau dari pengalaman sendiri aku izin sharing ya. Jadi di tahun 2020 pernah terdiagnos depresi, tapi itu tuh dalam sekali konseling gitu loh. Jadi sebenarnya bingung gitu, sebenarnya itu valid atau enggak hasilnya. Tapi dari situlah gitu ya, kalau dulu SMA atau dulu sekolah tuh belum terlalu paham sebenarnya cinta diri sendiri tuh apa sih sebenarnya, untuk memiliki batasan, untuk bisa memberikan kasih sayang, asupan positif, itu tuh sebenarnya apa gitu kan, belum paham ya. Jadi pas waktu di kuliah itu di situ mikir banyak gitu ya, banyak hal yang memang kita temuin, dan
di situ juga aku sampai terdiagnos depresi karena berbagai hal juga yang ada di hidupku gitu. Waktu itu sebenarnya psikologku tuh bilang, sebenarnya kamu ini cuma terlalu menumpuk pikiran aja gitu. Jadi pikiran-pikiran itu yang sebenarnya nggak nyata, yang bisa mencekik keadaan kita saat itu. Padahal sebenarnya itu tuh tidak nyata gitu sebenarnya. Tapi disitulah gitu ya, ketika aku dapat suatu hal yang memang negatif dari lingkunganku dan dari apapun yang aku terima itu, di situ justru aku mulai ada starting gitu, turning point aku di mana aku harus mulai untuk mencintai diri sendiri gitu. Karena kalau aku tidak mulai belajar sekarang, kalau aku tidak mulai pahami sekarang, lalu kapan bisanya gitu ya. Jadi saat itu aku merasa bahwa aku bisa loh ngelakuin apa aja gitu yang bisa aku lakuin gitu. Karena gini, sebenarnya yang bisa menyakiti diri kita tuh adalah diri kita sendiri gitu ya. Kalau seandainya orang-orang sekitar kita itu tidak akan bisa kita kasih pintu untuk masuk menuju perasaan kita kalau kita tidak membiarkan dia masuk dan menyakiti kita. Gitu sih yang aku pelajarin. Jadi di saat itu aku mulai berpikir bahwa memang ini adalah suatu perjalanan, ini bukanlah suatu final achievement gitu ya. Ini bukanlah suatu hal yang instan juga gitu. Karena sampai sekarang pun di sini aku berbicara, ini aku berbicara kepada diriku sendiri juga. Di saat aku sedih, meskipun hari ini juga aku tidak merasa bahwa aku sebahagia titik yang aku inginkan, tapi setidaknya hari ini aku bisa bercerita gitu. Karena salah satu metode di mana aku bisa merasakan sembuh itu adalah dengan cara aku bisa berbagi gini, seperti sharing dan lain hal gitu teman-teman. Jadi sebenarnya aku gimana sih caranya gitu ya, basicnya, atau kayak dulu waktu pengalaman gitu. Setiap orang kan punya proses dan perjalanan yang beda-beda dan kita nggak bisa comparing itu. Aku dan Rere beda, aku dan Asya beda, aku dan Kak Fira pasti juga sangat beda gitu. Tapi di sini mungkin adalah ketika kita bisa memotivasi gitu, gimana caranya untuk mulai dan kasih baby step untuk bisa mencapai titik di mana kita bisa mencintai diri kita gitu. Karena sebenarnya tetap ya, ini adalah suatu perjalanan yang dimana kita yang harus akan menggali. Dari yang aku mulai kayak, Safa tuh sebenarnya nggak sukanya diapain sih gitu, aku tuh tersinggung loh, aku tuh orangnya sensitif loh kalau aku diapain gitu, aku tuh baperan gitu, aku tuh orangnya nggak suka loh sama berteman dengan tipe orang yang kayak gimana gitu, atau kayak gitu sih. Itu dari cara kita mengenali diri, jadi kita punya setting boundaries gitu. Ada beberapa hal gitu di mana tubuh kita tuh punya reaction, di mana kita bisa merasa bahwa kita tuh nggak nyaman gitu sebenarnya ada di posisi itu. Jadi kita misalkan kayak oke, aku butuh jeda untuk bisa meregulasi emosiku kayak gitu sih. Berarti semua tuh butuh waktu dan proses untuk menerima diri sendiri ya Kak. Nah, kan tadi nih cukup panjang nih ya pengalamannya Kak Safa, mulai dari didiagnosa depresi sampai akhirnya sekarang udah sembuh dong Kak pastinya. Ya, insya Allah, amin, semoga. Kita doain kesembuhan buat Kak Safa nih. Nah, kalau Kak Fira ada lagi nggak nih Kak tambahan? Mungkin Kak Fira ada lagi nih ternyata pengalaman yang belum diceritain nih tadi. Boleh udah sih, kurang lebih sih kayak gitu. Soalnya kayak ya pokoknya aku masih kendalanya pasti di perkuliahan aku gitu ya, kayak aku tuh masih belum terlalu berani gitu buat maksimalin kayak mau buat bertanya ataupun kayak buat menjawab pertanyaan yang harusnya tuh bisa kita jawab gitu sih. Kayak padahal ngerasanya tuh pernah nih di semester 5 kemarin tuh udah pesimis banget gitu sama nilai gitu. Kayak tugasnya sama usaha yang udah aku lakuin tuh kayak masih kurang maksimal gitu. Terus kayak ngeliat teman-teman lebih aktif, terus kayak presentasi itu bagus gitu. Tapi ternyata balik lagi gitu, ternyata usaha yang kita udah keluarin tuh padahal udah maksimal loh. Cuman kayak kita karena selalu ngebandingin diri kita sama orang lain, jadi kita tuh terlalu ngerasa kurang, terus kayak akhirnya tuh bikin ya pesimis, pikiran itu tadi, pikiran negatif-negatif yang padahal tuh nggak seharusnya muncul gitu. Tapi tuh muncul sendiri gitu, yang akhirnya kita sadar gitu pas udah dapet nilainya akhirnya memuaskan, terus kayak bilang ke diri sendiri ternyata ya karena aku kurang bersyukur aja gitu atas apa yang udah aku kerjain gitu sebenarnya gitu sih. Nah iya Kak, itu nyata banget loh, maksudnya pasti semua orang pernah ngerasain. Aku jujur ngerasain, Kak Asya pasti ngerasain pasti dong. Sih, sekarang sih masih ngerasain.
Tadi kita udah dengar nih pengalamannya dari Kak Fira, Kak Safa. Menurut aku sih menarik banget ya. Aku jadi terinspirasi gitu buat lebih berani ke depannya, buat gak usah takut. Terus juga dari Kak Safa buat ya udah gitu, terima diri kamu gitu. Nah, kasih terinspirasi gak? Inspirasi dong. Aku yakin nih pasti teman-teman yang nonton ini juga pasti terinspirasi banget. Terakhir aku mau nanya nih buat Kak Safa dan Kak Fira, gimana sih cara mengaplikasikan self love nih di kehidupan kita? Mungkin bisa dijawab dulu sama Kak Safa. Tadi kalau dari yang ceritanya Kak Fira, aku di sini pengen sedikit sharing juga bahwa bener ya teman-temannya. Jadi aku tuh kadang merasa ada beberapa orang yang memang aku jadikan dia sebagai motivasiku untuk bisa lebih baik lagi gitu. Karena aku percaya sebagaimana bagus pun usahaku ataupun pencapaianku atau apapun itu karyaku, tetap aja ada di luar sana ataupun orang-orang sekitar kita yang pasti akan lebih baik gitu, akan lebih bagus daripada kita. Itu aku baru menyadari ini gitu. Aku renungi lagi bahwa memang selalu ada gitu, Saf, kita tuh nggak akan kehabisan orang-orang yang memang selalu lebih bagus gitu daripada kita. Tapi gimana gitu, gimana teman-teman kita bisa merasa bahwa memang kita adalah cukup gitu untuk diri kita gitu. Karena sebaik-baiknya teman adalah diri sendiri. Sebaiknya psikolog yang paling baik dan yang paling cocok di aku adalah diri aku sendiri gitu. Dimana aku bisa bercerita seapa adanya gitu, kejujuranku yang memang aku buka di diriku gitu. Kayak, Saf, aku tuh nggak suka loh, Saf, kalau seandainya aku ngelihat ini. Aku nggak suka loh, Saf, kalau aku diperlakukan seperti ini gitu. Gini, kita sudah banyak gitu ya di luaran sana gitu, kita merasa bahwa memang kita harus bersikap baik, kita harus terus seneng gitu di depan banyak orang, kita harus menghibur, kita harus jadi badut ya kalau orang zaman sekarang bilangnya. Tapi tolonglah jujur gitu sama diri sendiri. Kalau emang lagi sedih, bilanglah sedih. Jangan kalau lagi sedih kita deny apapun itu gitu, meskipun hal kecil, meskipun hal yang sangat sepele di hidup kita itu bisa membuat diri kita sedih, validasilah gitu. Misalkan hal kecil kayak misalkan oh tadi aku masak rasanya kok nggak enak ya gitu, aku sedih gitu, padahal kayaknya aku udah berusaha sekuat tenaga gitu, tapi kok nggak enak gitu, aku sedih, aku nangisin. Karena itulah gitu, gimana kita bisa bertelanjang diri ya di depan diri kita sendiri ya itu kita harus menerima diri kita dengan seapa adanya gitu, dengan banyakin gitu ya. Jadi aku pernah juga konseling sama salah satu psikolog yang lumayan aku cocok banget sama dia. Jadi dia bilang bahwa memang kasihlah afirmasi positif gitu ya, banyak-banyak sering ngobrol, yang tadi juga udah disinggung sama Kak Fira, banyaklah sering-sering ngobrol sama diri sendiri pas lagi situasi apapun gitu. Karena jangan pas lagi senang aja atau lagi sedih aja. Jadi ketika dia lagi dalam keadaan yang unkontrol gitu ya, kita masih bisa punya kontrol diri, kita masih bisa menarik diri kita untuk untuk bisa melakukan hal-hal yang masih di under control gitu, bukan yang udah out-outan, aur-auran gitu ya. Gitu sih. Jadi latih diri kita untuk bisa jadi teman terbaik diri kita sendiri, karena siapa lagi gitu selain diri kita sendiri yang bisa. Gitu sih. Karena mengenali diri itu adalah proses yang sangat panjang dan berliku. Karena kita harus dihadapi lagi dengan diri kita harus dihadapi lagi dengan monster-monster besar yang ada di hidup kita, yang memang kita harus hadapi itu, bukan kita lari gitu dalam hidup aku. Karena aku sendiri juga tipe orang yang kayak kalau ada masalah yang benar-benar besar atau itu, aku tuh kayak nanti dulu aku belum siap gitu. Tapi kalau kita nggak siap, kita sadari, oh aku masih belum siap loh untuk menghadapi itu. Meskipun semua hal di dunia ini memang harus dihadapi gitu ya, benernya. Cuma kasihlah diri kita kejujuran bahwa aku tidak suka, aku masih takut. Kemudian baru kita terima, kita hadapi gitu sih. Yang aku tangkep nih, ini luar biasa banget loh. Ya, kita tuh kunci pentingnya itu Kak Asya, kita harus bisa jujur sama diri kita nih Kak. Nah, wah ini keren banget sih, aku speechless loh. Nah tapi kan zaman sekarang tuh kayak kita tuh masih banyak loh yang belum bisa jujur nih sama diri sendiri, masih suka bohong deh sama diri sendiri gitu. Nah kalau misalnya nih dari Kak Fira, gimana nih Kak tips-tipsnya? Kalau dari aku pastinya ini dulu deh, kayak pernah nggak sih kalian waktu SD gitu kayak
nanyain gitu sama teman kalian gitu, kayak tuker-tukeran file gitu loh yang Harvest gitu loh. Ya kayak jadi opini-opini teman-teman, terus biodata kita lah pokoknya pas masih SD tuh jangan banget ya kayak gitu. Tuker-tukeran terus kayak kita tuh nanyain opini dia tentang kita gitu. Misalnya kita judes, cerewet ataupun nggak bisa diem ataupun segala macam gitu kan. Jadi dari situ tuh kita tahu gitu, oh ternyata aku tuh kayak gitu loh gitu, ternyata oh pandangan orang kayak gitu, padahal kayak ngerasa diri sendiri tuh nggak kayak gitu, padahal ya beda lagi kan pandangan orang gitu. Terus kalau menurut aku gini, kayak misalnya hal kecil gitu ya, hal kecil yang bisa kita lakuin tuh kayak bangun tidur terus kayak saya alhamdulillah aja gitu, makasih ya Allah hari ini masih dikasih hidup, makasih ya Allah hari ini tuh masih dikasih buat beraktivitas, buat ngejalanin kehidupan lagi gitu. Jadi tuh hal kecil yang itu yang aku lakuin ya setiap harinya, karena itu tuh hal kecil tapi efeknya tuh besar gitu loh. Buat coba deh kalian kayak bangun tidur buat say alhamdulillah aja, itu tuh bisa bikin mood kalian tuh beda gitu pas bangun. Oh iya gitu, terus udah mau kuliah nih gitu, alhamdulillah masih bisa kuliah, terus buat segala macemnya gitu loh. Terus ya pastinya jangan pernah ngebandingin diri kalian sama orang lain ataupun pencapaian kalian gitu kan. Ya pasti kan kita punya pencapaian dirinya masing-masing, terus kita punya kebahagiaan kita masing-masing gitu. Terus kayak me time sih menurut aku paling penting. Itu kayak kalian udah sibuk nih seharian, dapet pressure yang terlalu berlebihan gitu sampai kalian tuh lupa gitu, tubuh kalian, jiwa kalian tuh butuh spend waktu buat tenang gitu. Jadi kayak nonton film lah ataupun olahraga, istirahat, itu tuh perlu banget gitu. Terus yang dari aku, pokoknya kalian jangan pernah ngebandingin kebahagiaan orang lain gitu. Jangan pernah ngerasa kayaknya kita harus kayak gini buat bahagia gitu. Banyak uang juga belum tentu berarti bahagia gitu ya. Karena yang setahu aku gitu, justru kebanyakan orang yang kebanyakan uang justru malahan stres rata-rata ya, setahu aku gitu. Terus jadi kayak ya udahlah gitu. Terus kayak omongan orang gitu yang bisa bikin kita down nih, ya itu kan pikiran negatif kita lagi nih. Kita masukin nih ke dalam pikiran kita, oh ternyata bener ya omongan gitu kan salah ya. Seharusnya kita tuh nggak bisa omongan orang yang jahat itu kita buat jadiin masuk ke dalam pikiran kita gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa jadiin itu motivasi gitu, ngasih unjuk ke mereka justru apa yang kalian komentarin tuh salah gitu. Itu tuh bisa justru berakibatnya baik dari kita gitu. Justru itu bikin kita tuh maju gitu, selangkah dari mereka walaupun selangkah gitu ya. Terus ya pastinya kenalin sih rasa takut kalian gitu. Jadi dari situ emang susah sih ngehindarin rasa takut gitu kan. Jadi dari situ kalau misalnya kayak rasa takut gitu muncul, terus kan banyak cara gitu, misalnya kayak saat presentasi kalian takut gitu kan, kayak bisa kalian sambil coret-coret lah, sambil tekan-tekan pulpen aja, itu tuh udah bisa nenangin diri kalian gitu. Jadi dengan kayak gitu tuh bisa ngeredam tingkat kecemasan kalian. Itu sih yang dari aku. Nah ini juga gak kalah keren sih Kak Asya. Kita narasumbernya keren-keren hari ini. Wah, sweat sih dengernya. Dari yang aku tangkap nih dari Kak Fira itu penting banget loh Kak Asya, kita harus bisa ngenalin diri. Kita nggak boleh ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya sih, karena kita tuh punya porsi masing-masing, jadi kita juga nggak bisa nih ngebandingin diri kita, apa yang kita punya sama apa yang orang lain punya. Nah nyinggung dari kita nggak boleh ngebandingin diri kita, tapi aku inget nih pesan Kak Safa, boleh dijadiin motivasi nih orang-orang yang memang lebih hebat dari kita. Banget. Nah seru banget ya obrolan kita di episode kali ini nih, mulai dari makna self-love sampai di cara mengaplikasikan self-love di kehidupan kita. Bisa nih Kak Rere, tips-tips dari Kak Syafa dan Kak Fira kita aplikasikan di kehidupan kita. Bisa banget sih Kak. Nah mungkin karena kita juga udah mau di akhir acara nih Kak, mungkin ada nih. Ini udah mau selesai nih. Gak berasa sih. Kerasa banget ya. Nah mungkin ada nih. Kita bisa ngobrol nih lain bisa. kali ke depan di waktu kosong lain, kita bisa ngobrol lagi nih di episode selanjutnya mungkin nih. Nah mungkin dari Kak Syafa atau Kak Fira ada closing statement dulu kali ya. Boleh dari Kak Fira dulu deh gantian ya. Aku ada quote sedikit dari itu, aku juga ngutip dari Robin Conley Downs yang dia bilang tuh, do things that make you feel you will feel good gitu, mind, body, and soul gitu. Jadi kayak lakukan hal-hal yang bisa buat pikiran kita tuh lebih baik gitu, baik dari tubuh ataupun jiwa kita gitu. Jadi ngejalanin hari-hari kalian tuh ya penuh dengan
seneng, happy, jadi jangan terlalu dibebankan ke pikiran kalian gitu sih. Nah itu teman-teman quotes dari Kak Vira nih. Kalau dari Kak Safa gimana nih Kak? Kalau aku kutip dari Socrates ya. Jadi Socrates pernah bilang hidup yang tidak ditelaah itu tidak layak untuk dijalani. Jadi salah satunya adalah untuk menelaah diri sendiri itu, mengenali diri sendiri itu adalah baby step-nya kalau kita ingin mencintai diri kita sendiri. Jadi ya quotes dari Kak Safa, terus juga tadi Kak Vira udah ngasih quotes juga, udah ngasih teman-teman nih motivasi, terus nyeritain pengalamannya, ngasih sudut pandangnya, ngasih tipsnya juga nih buat teman-teman. Nah, menarik banget sih Kak Rere hari ini. Wah, keren banget sih pembahasan kita hari ini. Narasumbernya juga cantik-cantik, keren-keren. Sekarang aku mau ngucapin makasih nih sama Kak Safa, sama Kak Vira udah mau ngobrol bareng aku dan Kak Asya hari ini. Aku juga makasih banyak ya buat Safa, buat kakak moderator juga udah sharing pengalaman kalian. Iya, sama-sama Kak. Thank you ya semuanya untuk waktunya, untuk sore ini kita sama-sama belajar bareng, sama-sama kebuka banget sih pikiran. Ya, makasih ya Kak Safa, Kak Vira. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjut lagi nih pembahasannya. Nah, sekian nih dari kita teman-teman. Sampai bertemu di DWP Discuss with Psychology episode selanjutnya. Sampai jumpa.